Item 1. Beri kubus di depan anak. Dapatkah anak menyusun 6 buah kubus satu persatu di atas kubus yang lain tanpa menjatuhkan kubus tersebut? Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Siapkan 6 buah kubus berukuran kurang lebih 2,5 hingga 5 cm, cukup besar agar mudah digenggam anak. Pastikan permukaan meja atau lantai rata dan stabil, sehingga kubus tidak mudah tergelincir. Anak diposisikan duduk nyaman di kursi kecil atau di lantai. 2. Pelaksanaan. Letakkan kubus di depan anak dalam jangkauan tangannya. Berikan instruksi sederhana, misalnya, "Ayo, coba tumpuk kubus ini satu persatu sampai jadi menara tinggi." Bila perlu, peragakan cara meletakkan 2 kubus pertama, kemudian minta anak melanjutkan sendiri. Amati cara anak menumpuk kubus, apakah dilakukan hati-hati, terkendali, dan tanpa menjatuhkan. 3. Kriteria penilaian. Ya, bila anak dapat menyusun 6 kubus secara vertikal, satu di atas yang lain, stabil, dan tidak jatuh dalam waktu kurang lebih 30 detik. Tidak, bila anak hanya mampu menyusun kurang dari 6 kubus, atau kubus yang disusun mudah jatuh karena tidak stabil. Item 2. Buat garis lurus ke bawah sepanjang sekurang-kurangnya 2,5 cm. Minta anak untuk menggambar garis lain di samping garis ini. Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Sediakan kertas polos putih dan pensil atau crayon yang mudah dipegang anak. Dudukan anak dengan posisi nyaman di meja kecil atau di pangku. Pastikan penerangan cukup agar anak jelas melihat contoh. 2. Pelaksanaan. Pemeriksa menggambar garis lurus vertikal ke bawah di atas kertas dengan panjang minimal 2,5 cm. Tunjukkan garis tersebut pada anak dan berikan instruksi sederhana. Misalnya, lihat garis ini, coba buat garis yang sama di sampingnya. Berikan waktu kepada anak untuk mencoba tanpa bantuan fisik, hanya dengan instruksi verbal. 3. Kriteria penilaian. Ya, bila anak dapat menggambar garis lurus ke bawah yang posisinya relatif paralel samping garis contoh, walaupun tidak harus benar-benar rapi. Tidak, bila anak menggambar coretan acak, miring, atau menyilang garis contoh, atau tidak mampu meniru garis lurus ke bawah sama sekali. Item 3. Tanpa bimbingan, petunjuk, atau bantuan Anda, dapatkah anak menyebut 4 gambar di antara gambar-gambar di bawah ini dengan benar? Menyebut dengan suara binatang tidak ikut dinilai. Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Siapkan kartu atau gambar standar KPSP yang memuat beberapa gambar sederhana dan familiar bagi anak, misalnya kucing, burung, kuda, anjing, orang. Pastikan gambar berwarna jelas, ukuran cukup besar, dan mudah dikenali. Anak diposisikan duduk dengan nyaman, berhadapan dengan pemeriksa. 2. Pelaksanaan. Letakkan gambar di depan anak. Minta anak untuk menyebut nama gambar tanpa petunjuk. Misalnya, coba lihat gambar ini. Apa ini? Lakukan satu persatu dengan menunjuk gambar berbeda secara acak. Berikan waktu beberapa detik agar anak bisa menjawab sendiri. Jangan beri isyarat dengan jari, gerakan mulut, atau suara binatang, misalnya meong untuk kucing. 3. Kriteria penilaian. Ya, bila anak dapat menyebut dengan benar minimal 4 gambar yang ditunjukkan, menggunakan kata yang jelas atau mendekati benar, contoh, buyung, untuk, burung, masih diterima. Tidak, bila anak hanya dapat menyebut kurang dari 4 gambar, atau hanya menirukan suara binatang atau bunyi benda, bukan menyebut namanya. Item 4. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh,
apakah anak dapat memahami perintah yang terdiri dari 2 langkah, misalnya, tolong ambil bola dan berikan kepada ayah? Tujuan: untuk menilai kemampuan pemahaman bahasa reseptif, memahami instruksi, dan fungsi memori kerja anak usia 36 bulan. Mengidentifikasi perkembangan aspek kognitif dan bahasa yang mendukung kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Pastikan anak dalam kondisi tenang, tidak lelah atau rewel. Siapkan benda yang familiar bagi anak, misalnya bola, boneka, atau mainan favorit, serta libatkan orang tua pengasuh. Pastikan orang tua pengasuh mengetahui contoh perintah 2 langkah. 2. Pelaksanaan. Pemeriksa menanyakan langsung kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak pernah melakukan perintah yang terdiri dari 2 langkah, misalnya ambil bola lalu berikan kepada ayah? Bila perlu, pemeriksa dapat memberikan contoh perintah 2 langkah lain yang biasa digunakan sehari-hari, misalnya, tolong ambil sepatu lalu taruh di rak. Ambil sendok lalu letakkan di meja. Klarifikasi jawaban orang tua dengan menanyakan kebiasaan sehari-hari anak. 3. Kriteria penilaian. Ya, bila orang tua pengasuh menyatakan anak dapat memahami dan melaksanakan perintah sederhana yang terdiri dari 2 langkah berurutan tanpa harus diulang-ulang. Tidak, bila anak hanya mampu mengikuti 1 langkah saja atau sering gagal menyelesaikan perintah 2 langkah. Catatan. Pastikan perintah yang digunakan biasa dipahami anak, kontekstual, menggunakan benda yang familiar. Jangan menggunakan perintah yang terlalu kompleks atau asing bagi anak, karena bisa memengaruhi hasil. Informasi dari orang tua pengasuh biasanya lebih akurat karena mereka menyaksikan perilaku anak sehari-hari. Bila jawaban ragu-ragu, pemeriksa boleh mencoba langsung memberi perintah sederhana 2 langkah untuk mengonfirmasi. Item 5. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah sebagian dari bicara anak dapat dipahami oleh orang asing yang tidak bertemu setiap hari? Tujuan: untuk menilai kejelasan artikulasi dan pemahaman bicara anak pada usia 36 bulan. Mengukur sejauh mana anak dapat berkomunikasi efektif dengan orang di luar keluarga inti atau pengasuh utama. Menjadi indikator perkembangan bahasa ekspresif dan sosial komunikasi anak. Prosedur pelaksanaan. 1. Persiapan. Pemeriksa menjelaskan kepada orang tua pengasuh bahwa yang dimaksud dengan orang asing adalah orang yang jarang bertemu dengan anak, bukan anggota keluarga dekat atau pengasuh harian. Tidak perlu menyiapkan alat khusus. 2. Pelaksanaan. Ajukan pertanyaan pada orang tua atau pengasuh, apakah orang lain yang jarang bertemu dengan anak, misalnya tetangga, tamu, atau saudara jauh, bisa mengerti sebagian perkataan anak? Mintalah contoh situasi nyata, misalnya ketika anak berbicara dengan tamu atau orang baru. Jika orang tua ragu, tanyakan berapa persen bicara anak bisa dimengerti orang asing, umumnya pada usia 3 tahun, sekitar 50–75% ucapan anak sudah dapat dipahami. 3. Kriteria penilaian. Ya, bila orang tua atau pengasuh menyatakan bahwa sebagian perkataan anak dapat dimengerti oleh orang asing, meskipun tidak seluruhnya jelas. Tidak, bila bicara anak hanya dapat dimengerti oleh orang tua atau pengasuh atau keluarga dekat saja. Gunakan pertanyaan yang mudah dipahami orang tua, karena istilah orang asing bisa membingungkan. Tekankan bahwa maksudnya adalah orang yang jarang berinteraksi dengan anak. Faktor yang dapat memengaruhi hasil, logat lokal, kondisi pendengaran anak, atau lingkungan bahasa. Bila hasil meragukan, pemeriksa bisa melakukan observasi langsung saat anak berbicara di depan pemeriksa yang belum familiar dengan anak. Perlu dicatat bahwa gangguan bicara atau bahasa pada usia 36 bulan perlu dipantau lebih lanjut bila ucapan anak tidak dapat dipahami sama sekali oleh orang asing. Item 6.
Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, dapatkah anak merangkai kalimat sederhana yang terdiri dari minimal 3 kata, misalnya aku makan roti atau ibu minta susu? Tujuan: menilai kemampuan anak dalam perkembangan bahasa ekspresif. Mengukur apakah anak sudah bisa menggabungkan kata menjadi kalimat sederhana dengan struktur subjek, predikat, objek, atau keterangan. Sebagai indikator kemampuan anak dalam berkomunikasi efektif. Prosedur pelaksanaan. 1. Persiapan. Tidak memerlukan alat khusus. Pemeriksa menjelaskan pada orang tua atau pengasuh bahwa yang dimaksud adalah ucapan sehari-hari anak di rumah, bukan kalimat hasil mengulang dari orang dewasa. 2. Pelaksanaan. Ajukan pertanyaan kepada orang tua atau pengasuh. Apakah anak bapak, ibu sudah bisa berbicara dengan menyusun kalimat sederhana yang terdiri dari 3 kata atau lebih? Misalnya aku mau main, mau minum susu, atau ayah pergi kerja. Pastikan jawaban didasarkan pada pengamatan sehari-hari, bukan contoh yang dipancing oleh orang tua pada saat pemeriksaan. 3. Kriteria penilaian. Ya. Bila anak dapat merangkai kalimat sederhana minimal 3 kata secara spontan, meskipun tata bahasa belum sempurna. Tidak, bila anak hanya bisa mengucapkan 1-2 kata saja, atau hanya mengulang ucapan orang dewasa tanpa menyusunnya sendiri. Catatan: jangan menilai dari kalimat hafalan, misalnya doa, lagu, atau ucapan salam. Kalimat yang dianggap benar adalah kalimat spontan dan bermakna. Perlu dicatat bahwa pada usia 3 tahun, 36 bulan, sebagian besar anak sudah bisa berbicara dengan kalimat sederhana. Bila anak belum mampu, sebaiknya dilakukan stimulasi lebih lanjut atau pemeriksaan lanjutan perkembangan bahasa. Item 7. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, dapatkah anak menggosok gigi dengan bantuan? Tujuan: menilai kemampuan anak dalam keterampilan motorik halus dan aktivitas kehidupan sehari-hari, ADL. Mengukur tingkat kemandirian anak dalam merawat diri dengan bantuan orang dewasa. Prosedur pelaksanaan. 1. Persiapan. Tidak memerlukan alat khusus. Pemeriksa menjelaskan kepada orang tua pengasuh bahwa yang dimaksud adalah aktivitas sehari-hari anak di rumah. 2. Pelaksanaan. Ajukan pertanyaan kepada orang tua atau pengasuh. Apakah anak sudah dapat menggosok gigi sendiri bila diberikan sikat gigi, meskipun masih dengan bantuan bapak ibu? Bantuan dapat berupa, orang tua mengoleskan pasta gigi, memberi arahan, atau membantu membersihkan bagian yang belum sempurna. 3. Kriteria penilaian. Ya, bila anak mau dan dapat memegang sikat gigi serta berusaha menggosok gigi sendiri, meskipun hasilnya belum bersih dan masih dibantu. Tidak, bila anak belum bisa sama sekali, tidak mau melakukannya, atau hanya digosokkan oleh orang tua tanpa usaha anak sendiri. Catatan: anak usia 36 bulan umumnya belum bisa menggosok gigi dengan sempurna, tetapi sudah mampu menirukan aktivitas menggosok gigi bila diberikan arahan. Perlu diingat bahwa hasil tidak harus bersih, yang penting anak sudah berusaha melakukan dengan bantuan. Bila anak belum mampu, orang tua perlu melakukan stimulasi dengan pembiasaan rutin, misalnya gosok gigi bersama di depan cermin. Item 8. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, dapatkah anak mengenakan baju, celana, atau sepatu sendiri, tidak termasuk mengancing dan menali? Tujuan: menilai kemampuan anak dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, ADL, khususnya berpakaian. Mengukur perkembangan motorik halus, koordinasi, serta kemandirian anak. Prosedur pelaksanaan. 1. Persiapan. Tidak memerlukan alat khusus. Pemeriksa memberi penjelasan singkat kepada orang tua atau pengasuh. 2. Pelaksanaan. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh,
Apakah anak sudah bisa mengenakan baju, celana, atau sepatu sendiri tanpa bantuan, meskipun belum bisa mengancing atau menali? Jawaban berdasarkan pengamatan sehari-hari di rumah. 3. Kriteria penilaian. Ya, bila anak mampu memasukkan tangan ke lengan baju, kaki ke celana, atau memakai sepatu sendiri, walaupun hasilnya belum rapi dan masih perlu sedikit bantuan. Tidak, bila anak belum mau atau belum bisa melakukannya sama sekali, atau hanya bisa bila seluruhnya dipakaikan orang tua. Catatan. Pada usia 36 bulan, sebagian besar anak sudah mulai mandiri dalam berpakaian, meskipun belum mampu melakukan detail halus seperti mengancingkan baju atau mengikat tali sepatu. Bila anak belum mampu, orang tua disarankan melatih kemandirian berpakaian dengan memberi kesempatan anak mencoba sendiri, meskipun lebih lama. Gunakan pakaian sederhana, tanpa kancing kecil atau tali rumit, untuk memudahkan anak berlatih. Item 9. Berikan kepada anak sebuah bola tenis. Minta ia untuk melemparkan ke arah dada Anda. Dapatkah anak melempar bola dengan lurus ke arah perut atau dada Anda dari jarak 1,5 meter? Tujuan: menilai kemampuan anak dalam motorik kasar, khususnya koordinasi tangan mata dan keterampilan melempar terarah. Mengukur sejauh mana anak mampu melakukan aktivitas motorik dengan kontrol arah dan kekuatan. Prosedur pelaksanaan. 1. Persiapan. Siapkan bola tenis atau bola kecil yang aman dan ringan. Pastikan ruangan cukup luas, aman, dan tidak ada benda berbahaya di sekitar. Tentukan jarak kurang lebih 1,5 meter antara pemeriksa dan anak. 2. Pelaksanaan. Berdirilah atau duduk berhadapan dengan anak pada jarak 1,5 meter. Tunjukkan cara melempar bola dengan kedua tangan atau satu tangan ke arah dada perut. Berikan bola kepada anak, lalu katakan dengan jelas, "Ayo, lempar bolanya ke arah dada saya." Ulangi instruksi maksimal 2 kali bila anak tampak ragu. 3. Kriteria penilaian. Ya, bila anak mampu melempar bola dengan arah lurus ke perut atau dada pemeriksa dalam jarak kurang lebih 1,5 meter, meskipun tidak selalu tepat. Tidak, bila bola dilempar ke arah lain, menyamping, ke lantai, anak hanya menjatuhkan bola, atau tidak mau mencoba. Catatan. Normal pada usia 36 bulan, anak sudah mulai dapat melempar bola dengan terarah. Bila anak belum mampu, latih dengan permainan sederhana, melempar bola ke dinding, ke dalam keranjang, atau ke arah orang tua dengan jarak dekat. Pastikan aktivitas dilakukan dengan cara menyenangkan agar anak berpartisipasi dengan antusias. Item 10. Letakkan selembar kertas seukuran buku ini di atas lantai. Apakah anak dapat melompati bagian lebar kertas dengan mengangkat kedua kakinya secara bersamaan tanpa didahului lari? Tujuan: menilai kemampuan motorik kasar anak, khususnya koordinasi otot tungkai, keseimbangan, dan kemampuan melompat dengan kedua kaki secara bersamaan. Mengukur kontrol gerakan tubuh tanpa awalan, lari. Prosedur pelaksanaan. 1. Persiapan. Siapkan selembar kertas berukuran kira-kira 21 x 30 cm, A4, seukuran buku. Letakkan kertas tersebut datar di lantai pada permukaan yang tidak licin. Pastikan area sekitar aman dan tidak ada benda yang dapat menyebabkan anak tersandung. 2. Pelaksanaan. Ajak anak berdiri tegak di depan kertas, jarak kurang lebih 10-15 cm dari tepi kertas. Berikan instruksi sederhana, misalnya, "Ayo, coba lompat melewati kertas ini dengan 2 kaki bersamaan." Tunjukkan contoh gerakan lompat dengan 2 kaki bersamaan bila anak tampak ragu. Biarkan anak mencoba melompat tanpa awalan lari. 3. Kriteria penilaian. Ya,
Bila anak mampu melompat ke depan sehingga kedua kakinya melewati bagian lebar kertas secara bersamaan. Tidak, bila anak melangkah satu kaki, hanya menginjak kertas, jatuh, atau tidak mau mencoba. Catatan. Pada usia 36 bulan, kemampuan melompat dengan dua kaki sudah mulai muncul sebagai keterampilan motorik kasar khas. Bila anak belum mampu, bisa dilatih melalui permainan menyenangkan, melompat di lantai berubin, melompati garis, atau permainan lompat katak. Jangan memaksa anak, lakukan dengan suasana permainan agar motivasi meningkat.